Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kape selamat lingon alatai, salam sujud karenden melempar. Adil kateleno berceramin kasaroga, basengat kejubatan. Arus. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan judul Peran Civil Society dan Media Sosial dalam Sistem Politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Janan Pratama dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Rauda. Saya Rusmiati. Perkenalkan, saya Putra. Saya Dita Kartika. Saya Nur Hikmah. Saya William Sinaga. Selamat menyaksikan. Latar belakang dalam sistem politik modern, civil society memiliki peran yang sangat penting sebagai pilar penopang demokrasi. Negara yang kuat tanpa kontrol. Masyarakat sipil berpotensi untuk melahirkan kekuasaan yang otoriter. Sedangkan masyarakat tanpa civil society yang aktif cenderung lemah dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas apa itu peran civil society. Jadi ada beberapa peran yang saya rangkum dari peran civil society demokrasi Indonesia dari Sri Yanti dan Urip Giono. Yang pertama di sini ada kontrol terhadap pemerintah, di mana rakyat civil society ini mengontrol pemerintah yang ada di atas. Jadi pemerintah berjalan sesuai porsinya. Lalu pendorong partisipasi politik supaya partisipasi politik masyarakat umum tidak terlalu rendah, misalnya dalam pemilihan umum supaya seluruh masyarakat Indonesia memilih siapa pilihannya di legislatif maupun di eksekutif. Lalu ada advokasi dan pelindungan hak. Di sini misalnya ada lembaga badan hukum yang melindungi lapisan-lapisan masyarakat. Itulah gunanya peran civil society. Lalu yang selanjutnya ada pendidikan politik supaya masyarakat tidak buta politik. Disinilah peran civil society untuk mengedukasi apa itu politik supaya masyarakat bisa melek politik. Lalu ada mediasi konflik sosial. Ketika konflik terjadi di antara lapisan masyarakat, inilah peran civil society untuk mereda, untuk mendamaikan antara lapisan A dan lapisan B. Lalu yang terakhir tadi ada legitimasi demokrasi. Di sini ada contoh-contoh lapisan masyarakat yang tergabung dalam civil society. Misalnya ada Persatuan Gereja Indonesia Oikumene, terus Indonesia Corruption Watch yang mengawasi tindak tanduk korupsi, kasus korupsi Indonesia. Juga di sini ada lembaga yang mengatasnamakan keagamaan, misalnya NU dan Nahdlatul Ulama, dan juga himpunan-himpunan yang ada di universitas, misalnya HMPS PPKN. Lanjut, yang selanjutnya di sini saya akan membahas gerakan sosial, yang dimana gerakan sosial ini bersifat spontan atau terorganisir longgar dan biasanya muncul dari keresahan masyarakat terhadap isu tertentu, misalnya ketidakadilan, lingkungan, ataupun korupsi. Bisa berbentuk demonstrasi, kampanye, atau aksi solidaritas. Tidak selalu punya struktur formal atau legalitas hukum, jadi terbentuk apa adanya dan ala kadarnya. Misalnya gerakan reformasi di tahun 98 yang di situ pelengseran Soeharto. Lalu yang baru-baru ini kita dengar ada RKUHP, ya kan, dan banyak hal lagi, misalnya tolak tambang ada di Raja 4 dan lain sebagainya. Tentang LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang ada beberapa jenis. Yang pertama ada bentuknya organisasi resmi yang berbadan hukum. Yang kedua fokus pada isu tertentu, biasanya advokasi, yaitu HAM, lingkungan, perempuan, anak, dan anti korupsi. Dan yang ketiga ada sering bergerak dengan riset, kampanye, lobi kebijakan, atau pendampingan masyarakat. Dan yang terakhir dibiayai dari donor, hibah, atau swadaya. Selanjutnya di sini ada ormas, yaitu organisasi kemasyarakatan yang ada beberapa jenis. Yang pertama itu lebih luas sifatnya, mewadahi masyarakat dalam bidang sosial, budaya, agama, dan politik. Dan yang kedua memiliki anggota massal, jaringan luas, dan struktur organisasi yang jelas. Dan yang ketiga legalitasnya diakui pemerintah lewat undang-undang ormas, yaitu organisasi masyarakat. Dan yang terakhir bisa berperan dalam pendidikan, dakwah sosial maupun politik.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang peran mahasiswa. Yang pertama di sini sebagai agen perubahan. Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah, yaitu diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan. Mahasiswa berperan mendorong perubahan sosial dan politik menuju arah yang lebih baik. Sebagai agen perubahan, mereka bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, mengedukasi masyarakat, serta berperan aktif dalam reformasi dan inovasi sosial. Melalui media sosial dan kegiatan kampus, mahasiswa menyebarkan gagasan baru, mengajak masyarakat berpikir kritis, dan menolak ketimpangan sosial. Contohnya seperti gerakan reformasi 1998 menjadi bukti nyata kekuatan mahasiswa dalam membawa perubahan bangsa. Kemudian yang kedua, penyambung aspirasi rakyat. Demokrasi Pancasila mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Masyarakat menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintahan. Dengan kemampuan intelektual dan akses informasi, mereka menyuarakan kepentingan masyarakat kecil yang sering terabaikan. Peran ini diwujudkan melalui demonstrasi damai, forum diskusi publik, serta kerjasama dengan media, melalui tulisan atau kampanye sosial di media digital. Dengan demikian, mahasiswa membantu masyarakat agar aspirasinya terdengar oleh pembuat kebijakan. Dan yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak setiap warga negara seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak beragama. Mahasiswa turut membangun kemandirian masyarakat melalui kegiatan pelatihan, riset sosial, atau pendampingan komunitas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lingkungan agar lebih mandiri dan berdaya. Melalui pemberdayaan ini, mahasiswa tidak hanya menyuarakan perubahan, tetapi juga membantu masyarakat mewujudkan secara nyata. Sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya kita menonton atau menyaksikan sebuah video yang akan ditayangkan ini. Selamat menyaksikan. Dan negara libatkan civil society dalam melakukan reformasi birokrasi. Reformasi ini terkait dengan pemberantasan korupsi. Karena adanya civil society di dalam partnership untuk reformasi itu akan membantu menjaga agar reformasi itu on the right track. Seharusnya seperti itu. Ya. Maka itu ini tidak bisa dikerjakan di tengah. Ini harus dikerjakan dari puncak. Kenapa? Karena multiple sektor. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan pada video tersebut, berkat adanya civil society yang ikut terlibat dalam melakukan reformasi yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Jadi, dalam video ini diterangkan bahwa civil society sangat berperan dalam menjaga dan menjadi pengontrol serta menjadi aktor penting dalam konsolidasi demokrasi sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau dalam artian good governance. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Kartika. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami, di mana civil society atau masyarakat sipil adalah ruang sosial di luar negara dan pasar yang diisi oleh organisasi masyarakat, LSM, ormas, media, komunitas, dan juga kelompok-kelompok warga termasuk mahasiswa. Perannya sangat vital dalam sistem politik karena menjadi pengawas, mendorong, mengadvokasi kepentingan publik, dan menjadi ruang dialog dan mediasi konflik. Civil society atau masyarakat sipil memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan pasar. Dengan keberadaan berbagai organisasi dan komunitas, masyarakat sipil mampu memperkuat demokrasi melalui partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, masyarakat sipil juga membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, keberadaan masyarakat sipil merupakan fondasi penting untuk pembangunan sosial dan politik yang sehat serta berkelanjutan.